Shalom dan selamat pagi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang teduh dan penuh kerinduan. Pagi ini adalah saat yang kudus, saat kita berhenti sejenak dari kesibukan dan mendengarkan suara Tuhan yang lembut. Meskipun ibadah ini secara online, hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang. Dia hadir di mana hati kita mencarinya. Biarlah ibadah ini menjadi nafas baru bagi jiwa kita. Tuhan rindu menyapa setiap kita pagi ini. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi dan kembali kita berjumpa pada hari ini. Kita bersyukur kita sudah terima berkat Tuhan yang baru. Dan di awal hari ini marilah kita kembali bersekutu dengan Tuhan lewat pujian, lewat hati yang menyembah. Dan juga kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bekal perjalanan hidup kita dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami bisa bangun, kami bisa ada, masuk dalam hari ini. Kami percaya itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesempatan bagi kami. Saat ini Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati kami untuk masuk dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus boleh memenuhi hati dan pikiran dan kehidupan kami. Sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau, semakin percaya dan semakin setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan itu dari Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru, haleluya, berharap dalam Yesus, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kalau kita menaikkan pujian ini, kita benar-benar merasakan bagaimana Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Bagaimana keajaiban Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sering kita mengatakan kita sudah baik, tapi Tuhan punya rencana ingin membuat hidup kita lebih baik lagi. Oleh sebab itu, marilah mengenal Tuhan lebih dekat lagi.
Jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita menjadi anak Tuhan. Marilah kita mengenal Tuhan dengan lebih dekat sehingga kita semakin mengerti sesungguhnya rencana Tuhan itu seperti apa. Rencana Tuhan itu jauh lebih sempurna, lebih indah daripada apa yang kita mampu pikirkan dan apa yang kita rencanakan. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Biarlah Tuhan pulihkan hidup kita menjadi kuat, menjadi percaya di dalam Tuhan, dan boleh mengerjakan panggilan Tuhan. Haleluya, kita naikkan satu pujian, hanya kepadamu bukan berlari. Hanya kepadanya bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya. Mari terima, ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap. Haleluya. Yang aku percaya dalam hadiratnya, ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi, dan aku percaya, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi, sekali lagi, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Mari percaya, Dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Di atas segala persoalan kita, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersandar teduh di hadapan-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku,
mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Puji Tuhan. 81 tahun Indonesia merdeka. Dan kemerdekaan ini adalah berkat perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Para pahlawan mengorbankan hidupnya. Mereka berjuang tanpa rasa takut, merdeka atau mati. Bagi mereka, kemerdekaan itu adalah sebuah tujuan. Bahwa mereka ingin bangsa ini tidak lagi dikuasai oleh bangsa asing. Dan kita bersyukur Indonesia merdeka. Sebagai warga negara, kita bersyukur atas kemerdekaan yang sudah dicapai, yang selalu kita peringati di bulan Agustus ini. Dan momentum ini juga mengingatkan kita secara rohani bahwa jauh sebelumnya kita juga telah dimerdekakan dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus. MDK. Merdeka dalam Kristus. Artinya dahulu akibat dosa, kehidupan kita sebagai manusia dibelenggu oleh dosa dan menuju kepada kebinasaan, kepada maut. Tidak ada pengharapan untuk hidup. Yang ada adalah upah dosa, ialah maut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan kalau Tuhan tidak memerdekakan kita, bagaimana kehidupan kita? Sehebat apapun kita, ujungnya maut. Sekuat, seindah, secantik, seganteng, sekaya, seterkenal, semuanya itu akan lewat. Ujungnya hancur. Tapi puji Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita. Dan bukan hanya itu saja, kita dikatakan kita adalah ciptaan baru oleh Tuhan. Artinya Tuhan memberikan masa depan yang baru bagi orang yang percaya. Saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Yang percaya boleh katakan amin. Mari kita membuka dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan. Tapi keselamatan bukanlah akhir. Tujuan daripada Allah menyelamatkan kita dikatakan oleh Efesus tadi, dalam surat yang dalam Efesus, bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ada tugas, ada panggilan, ada pekerjaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Yesus menyelamatkan dan memberikan panggilan ini bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, tapi kita semua. Artinya ada misi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak harus menjadi seorang pendeta atau seorang pemimpin untuk bisa menjadi pelaku firman. Tapi dimanapun Tuhan panggil, Tuhan bisa pakai hidup kita sebagai orang yang merdeka dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan mengatakan kita adalah garam dan terang dunia. Garam itu memiliki manfaat untuk mencegah kebusukan, kerusakan, dan garam itu memberi rasa. Biarlah hidup kita sebagai orang percaya bisa mencegah orang-orang yang tadinya binasa, tapi mereka boleh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan mereka boleh hidup kekal di dalam Tuhan. Kehadiran kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita memberi rasa sukacita buat mereka yang saat ini mungkin sedang bersusah hati. Keberadaan kita memberi rasa damai sejahtera bagi orang-orang yang hari-hari ini mungkin mereka kosong atau hidup mereka hampa. Kehidupan kita dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia, di mana terang itu mengusir kegelapan. Kehadiran kita di tengah kehidupan orang-orang di sekitar kita membuat mereka bisa melihat apa yang baik, apa yang benar, yang berasal dari Tuhan. Dan mereka bisa membedakan perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan dosa. Dan mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang jahat dan berdosa itu. Di mana saja Tuhan bisa memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jika Bapak Ibu bekerja di kantor, bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Dan kalau ditanya sama teman-teman di kantor, kenapa kamu tidak melakukan yang curang atau melakukan korupsi? Katakanlah, karena ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Di sekolah, di kampus, bagi adik-adik atau anak-anak, belajarlah dengan rajin. Dan percaya ketika kalian mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tuhan berikan hikmat, Tuhan memberikan kepintaran. Apa yang menjadi harapan dalam nama Yesus, Tuhan pasti bisa memberikannya. Jangan takut, orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan diberkati. Justru Tuhan tidak mau kita tidak mengandalkan Tuhan, apalagi mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Dan kita semua punya keluarga. Mari jadikan keluarga kita adalah surga di bumi. Suami dan istri saling mengasihi, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak juga menghormati orang tua. Kelihatannya sederhana, tapi banyak
rumah tangga, keluarga yang hari ini seperti tidak terhubung baik dalam komunikasi atau berbicara. Untuk sesuatu yang baik, masing-masing menggunakan pikiran yang berbeda sehingga akhirnya seringkali terjadi kesalahpahaman. Aturan-aturan yang dibuat yang sesungguhnya itu untuk sesuatu yang baik, akhirnya jadi unsur untuk menyalahkan, untuk memarahi, untuk menegur, dan dilakukan dengan cara yang tidak lembut, cara yang keras, cara yang kasar, dan akhirnya mengakibatkan luka di dalam keluarga. Dengan kasih Tuhan, hari ini saya mau mengingatkan pada Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, Allah itu kasih, dan kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Percaya, kita mampu mengasihi keluarga kita. Ada amin. Jadikan keluarga kita adalah surga di bumi. Tempat yang paling indah di dunia ini ada di dalam keluarga. Tempat diberkati ada dalam keluarga. Jangan sampai kita salah dalam mengerti atau salah dalam bertindak dalam hidup ini tentang hidup dalam keluarga Tuhan. Tuhan berikan suami, Tuhan berikan istri sebagai penolong, sebagai pemimpin. Tuhan memberikan anak-anak sebagai buah hati Tuhan. Untuk dirawat, untuk dibesarkan, untuk dididik takut akan Tuhan. Anak-anak diberikan orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini yang memelihara, merawat. Ya. Kita lihat rencana Tuhan sangat indah. Dan mari terima berkat Tuhan yang besar. Hidup keluarga kita adalah hidup yang paling bahagia, paling menyenangkan, paling luar biasa. Puji Tuhan. Merdeka dalam Kristus. Semua terjadi karena kita dimerdekakan dalam Kristus. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Anugerah keselamatan telah diberikan kepada kita sehingga kita sudah dibebaskan oleh dosa. Kita hidup tidak lagi mengikuti keinginan dosa, kita hidup tidak lagi mengikuti keinginan daging. Juga dalam masalah-masalah hidup, percayalah bahwa sesulit apapun pekerjaan kita, ada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha besar. Mari pandang kepada Tuhan, ceritakan dan berdoa kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang mendengar seruan kita. Dia Tuhan yang menjawab, memberikan yang terbaik bagi setiap doa kita. Puji Tuhan. Mari terima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memerdekakan kami dalam Kristus. Saat ini kami sudah hidup sebagai orang percaya. Tuhan, kami mau hidup kami seperti firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan buat kami, di mana Tuhan mau kami hidup di dalamnya. Tuhan, kami akan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Kami akan menjadikan rumah tangga keluarga kami adalah tempat di mana kami boleh menikmati berkat Tuhan yang indah, yang luar biasa. Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan, dalam kehidupan kami, ada pergumulan, ada tantangan, tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan selalu menolong kami. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan khusus, untuk yang sedang menghadapi sakit, sakit yang cukup lama, sakit yang belum sembuh. Kami membawa iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan penyembuh atas segala sakit. Kami tidak ragu, kami tidak mundur. Kami mau tetap setia dalam percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. Buat yang sedang bergumul dalam masalah, kebutuhan ekonomi atau masalah-masalah yang lain yang dihadapi dalam kehidupan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Tuhan selalu buka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan pasti sediakan berkat yang terbaik. Kami percaya kami tidak akan kekurangan
Tuhan katakan kami tidak boleh khawatir. Tuhan kami tunjukkan kepadamu bahwa kami bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Kami melihat bagaimana mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan lindungilah keluarga kami masing-masing, dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya boleh hidup, percaya, dekat dengan Tuhan, dan merdeka dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.